Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lidina Jerniwau STH dengan NIM 1520201041522. Mahasiswi PPG Guru dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut IAKN Ambon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 52 Dr. Randus Domingus Mandacan dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa. Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Terima kasih buat Amelia. Nah, sekarang hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hari ini hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, sang ibu mau cek ini kehadiran dulu. Valdi Ayomi, Amel, Pascalina, Landi, Betty, Freddy, Eko, Victor, Ebon, Marcel. Ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan topik 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sekali lagi ya, materi kita pada pagi hari ini adalah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Teman-teman, siapa yang pernah mendengar 10 perintah Allah? Saya, ya baik. Terus siapa yang memberikan 10 perintah Allah itu? Amin. Tuhan. Yang memberikan 10 perintah Allah itu adalah Tuhan. Kepada siapa 10 perintah Allah itu diberikan? Ya, kepada manusia. Jadi 10 perintah Allah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, kemudian menguraikan makna 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakan hidup sesuai 10 perintah Allah dan mengamati gambar dalam video yang nanti kita akan tonton. Terus dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di dalam
metode pembelajaran kita hari ini adalah metode pembelajaran berbasis masalah. Berarti kita mengamati video dan kita membaca teks kitab suci. Nah, maka peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 10 perintah Allah. Apakah teman-teman sudah tahu 10 perintah Allah itu apa saja? Tahu? Nah, kemudian kita mengerti makna dari 10 perintah Allah itu. Dan yang berikutnya dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Contohnya dalam bentuk sikap, sikap. Nah, kalau di sekolah ada aturan tidak? Ada. Kalau misalnya, contohnya saja ya, contoh saja. Di sekolah kita ini tidak ada aturan. Kita datang di sekolah sesuka hati, memakai pakaian sekolah sesuka hati. Apa yang terjadi? Mencerminkan sekolah ini baik atau tidak? Tidak. Nah, makanya Bapak Ibu guru memberikan aturan itu untuk kita taati supaya kita disiplin waktu. Kedua, kita memakai seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, peraturan itu untuk di sekolah. Di dalam lingkungan keluarga pasti dengan orang tua, mama, bapak pasti ada aturan atau tidak? Ada. Jadi firman Tuhan, perintah Allah ini sangat berguna di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, baik perintah Tuhan maupun aturan di sekolah dan ini aturan di dalam keluarga itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Satunya, kalau perintah Allah itu untuk mencerminkan sikap kita, saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai, toh? Dan terlebih kita hanya percaya beriman kepada Tuhan. Nah, kalau di sekolah kalau kita sudah taati aturan, kita dilihat, oh, sekolah ini bagus ya. Karena kenapa dikatakan bagus? Oh, anaknya disiplin waktu, anaknya memakai seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditentukan. Begitu juga di dalam lingkungan keluarga. Oh, anak ini dia hormati orang tuanya, dia membantu orang tuanya. Begitu kira-kira. Sudah? Sudah. Baik. Nah, garis besar pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan mengamati video. Nanti kita akan melihat video ya. Kita akan melihat di dalam video itu kita akan mencari informasi, kita akan menemukan tantangan apa yang mereka alami di dalam video itu ya. Jadi nanti kita akan memberikan kelompok. Kedua, kita membaca kitab suci. Berikutnya kita akan membuat kelompok dan kita akan kerja kelompok bersama. Lalu kita akan selesai ini hasil diskusi kita itu, kita akan mengerjakan LKPD-nya. Dari LKPD itu kita akan menceritakan apa yang kita dapat dari video tadi ya. Lalu kita akan mempresentasikannya di depan, satu orang yang maju di depan untuk membacakan hasil diskusi tadi. Sudah? Sudah bisa? Kemudian nanti kita masuk di dalam kesimpulan. Berikutnya kita akan di akhir pembelajaran nanti ada tes ya. Ibu akan mengevaluasi bagaimana kemampuan teman-teman dalam memahami 10 perintah Allah tadi yang sudah dijelaskan. Terus kita akan masuk di refleksi dan terakhir penutup nanti. Nah, sekarang kita akan masuk dalam
video ya. Kita akan nonton video. Ya, siapkan. Teman-teman perhatikan di depannya, karena nanti apa yang dilihat, apa yang diamati dalam video itu kita akan kerja kelompok ya. Itu siapa? Musa. Nabi Musa. Itu tanda apa ini? Itu apa yang terjadi? Api. Dan umatnya sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan di sana. Hanya sudah dikasih tanda. Nah, mereka sudah mulai. Mereka buat apa? Nah, perhatikan. Menyembah berhala. Dan mereka sudah berbalik dengan Tuhan lain. Musa sedang apa? Dia marah toh? Ya, perhatikan ya.
Israel itu yang bersama-sama dengan dia untuk ini, bukan Musa yang lemah tapi umatnya. Berikutnya kita akan membaca kitab suci. Ada yang bawa di kitab suci? Ada? Buka dari Keluaran. Nanti kita akan baca secara bergantian ya, ganti-gantian. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Baca. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada Tuhan daripada kepada sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang mengikuti aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada Siapa namanya? Freddy. Lanjut. Ayat kelima. jangan sujud menyembah kepadanya. Suaranya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang, menunjukkan kasih setia kepada ribu orang, yaitu mereka yang mengisi aku dan memberikan pada perintah-perintahku. Sampai ayat berapa? 7, 8. Ayat nomor 8. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Lalu siapa namanya? Ayat ke-10 lagi, Freddy. Hari ke-7 adalah hari sebab Tuhan Allah, maka jangan melakukan sesuatu
anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab Ayat 11 sama-sama ready dengan siapa namanya? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-13, siapa namanya? Kasih besar suara. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sudah? Nah, di dalam bacaan teks kitab suci, 10 perintah Allah ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah perintah ke-1 sampai perintah ke-4 itu berbicara tentang hubungan kita dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kenapa? Yang berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan itu masuk di perintah keberapa? 4. Ya, ke-4. Terus apa lagi? 3. Terus apa lagi? 2. Terus apa lagi? 1. Jadi perintah 1 sampai perintah ke-4 berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah perintah ke-5 sampai perintah 10. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Misalnya di sekolah toh, kalau pertama kita baru masuk sekolah, kita tidak punya teman toh, iya toh, berarti kita belum mengenal. Jadi ketika kita sekolah, setiap hari ke sekolah, kita dapat teman tidak? Nah, kita hubungannya dengan teman kita itu baik atau tidak? Baik. Nah, itu yang dikatakan tadi. Perintah ke-5 sampai perintah yang ke-10 itu menceritakan tentang hubungan kita dengan sesama. Nah, sekarang kita masuk di pengerjaan bikin kelompok. Yang ini kemarin kelompok 1. Ditulis namanya ya. Di dalam kelompok itu ada nama kelompoknya. Ini menghadap dengan teman kan semuanya ini berkelompok. Yang di belakang itu satu gabung dengan ini teman. Terus yang ini langsung lihat di depan ini di teman. Kalian menghadap teman sini. Tidak usah ini lagi, balik posisinya langsung ada di situ. Sudah tahu? Ini alhamdulillah, ini lihat teman bisa, karena kalau punya satu-satu bisa di balik saja. Sabar dulu.
Ditulis namanya, ada namanya, Ibu sudah tulis nama kelompoknya. Nama kelompok ini, nama anggota kelompoknya nanti ditulis ya. Dan satu orang nanti yang ini maju di depan. Jangan berkala. Ditulis namanya, ditulis namanya. Dalam mengerjakan itu di LKPD itu kita masih tetap membahas yang materi kita tadi ya dengan judul 10 perintah Allah itu. Jadi kita hanya mengingat kembali tadi apa yang ada di sana ya, yang di video tadi itu apa yang kita dapat. Mengerjakan ini LKPD-nya sudah selesai diskusi kelompoknya. Mari dalam satu kelompok bisa membacakan hasil diskusinya di depan, mempresentasikan. Ayo dari kelompok 1. Kalau sudah selesai silakan. Semuanya menghadap sini sudah. Semua menghadap di depan. Kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk yang seperti biasa tadi. Nama kelompok 1, nama anggota kelompok Marcel, Fadli, Mahles, Danilo, Amelia. Hasil diskusi kelompok 1. Perintah ke-1 dan ke-3. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang serupa. Apapun yang ada di langit dan di bawah bumi. Jangan membuat patungan alamat dengan Tuhan. 2. Pengaruhi hubungan yang utamanya iman atau hubungan keimanan lagi. 3. Bertobat dari Ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing, mengerjakan LKPD-nya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Sudah masuk ke bagian terakhir. Saya mohon kerjasamanya lagi ya. Perhatiannya di depan, yang suka berganggu di belakang itu mari mendengar. Sebagai kesimpulannya adalah mari kita sama-sama menyebutkan bunyi 10 perintah Allah. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berikutnya, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketujuh, jangan membunuh. 8, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini hak milik orang lain. 10 perintah Allah sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari diberikan kepada bangsa Israel, tetapi bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua umat manusia, kepada kita juga, bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu ya. 10 perintah Allah ini bukan hanya untuk umat Israel, bangsa Israel, tetapi untuk kita semua umat manusia. Untuk apa? Agar dapat menjadi pedoman dalam hidup dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam mengerjakan tes pembelajarannya, asesmen formatif. Kita sudah sampai di akhir sini. Nanti dikerjakan saja ya, dikerjakan yang sudah ini. Yang sudah ada 6 ini. Dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, ini ditunjukkan dong. Asesmen formatif ini adalah Ibu melihat kemampuan kalian, sejauh mana kalian mampu memahami materi kita hari ini. Dilanjutkan.
ya. Kalau sudah selesai, mari dikumpul. Silakan duduk. Sebagai refleksi untuk kita semua, dengarkan ya, 10 perintah Allah meliputi kesadaran bahwa perintah tersebut merupakan cerminan kasih seperti yang Ibu bilang tadi toh. Dalam bentuk sikap kita melakukan mengasihi toh, merupakan cerminan kasih, paduan menuju kehidupan kudus, dan dasar untuk hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Penerapannya dalam kehidupan kita, mari kita gunakan 10 perintah Allah ini sebagai alat untuk memahami bagaimana tindakan kita mencerminkan kehormatan terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama. Dengan mematuhi perintah-perintah ini, kita umat manusia dapat membangun hubungan yang baik dan kerukunan